Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri Devi dengan NIM 19030666. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Al-Wajiz fi Al-Fikri Al-Iqtisadi Al-Wad wa Al-Islami yang ditulis oleh Abdul Jabbar Hamid Al-Sabani. Penerbitnya yaitu Darul Aman Yordania pada tahun 2001, tebal halaman 530 halaman. Buku ini juga bisa dibilang yang berjudul Ekonomi Islam Antara Tantangan dan Harapan. Nah, buku karya Abdul Jabbar Hamid Al-Sabani ini berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi Islam di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan non-klasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum, termasuk pula pada referensi berbahasa Arab, kecuali beberapa karya kecil yang fokus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, dan lain-lain. Nah, di samping itu, penulisan buku ini dilandasi kegelisahan Abdul Jabbar Ilwan aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh Al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadapnya secara profesional. Pada halaman 12. Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat, mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subjektivitas. Diawali dengan catatan ringkas unsur-unsur pemikiran ekonomi yang terklasifikasi dalam doktrin ekonomi, analisis ekonomi, dan politik ekonomi. Buku ini dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu pertama pembahasan sejarah pemikiran ekonomi konvensional, dan kedua yaitu pembahasan ekonomi Islam, metodologi dan fisiologis pengembangannya. Porsi pembahasan bagian pertama tergolong sangat gemuk mulai halaman 19 sampai 229 yang terdistribusi menjadi 10 unit pembahasan dengan 32 tema. Sedangkan bagian kedua yang menurut penulis menjadi keunikan karya ini dipaparkan dalam halaman 231 sampai 350 dengan 6 unit pembahasan dengan 21 tema, kemudian disudahi dengan penutup sebagai kesimpulan umum. Suatu perbandingan yang sangat tidak seimbang. Penulis membahas pemikiran ekonomi konvensional sejak zaman Babilonia pada tahun 1894 sampai 1595 sebelum Masehi, sampai fenomena pemikiran ekonomi pada era Perestroika Mikhail Gorbachev pada tahun 90-an. Nah, pada bagian pertama penulis mengalami pembahasan dengan pemikiran ekonomi pada masa kejayaannya Babilonia antara tahun 1894 sampai 1595 sebelum Masehi. Disusul pemikiran ekonomi pada masa Yunani dan Roma. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis yang bersumber terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral terutama yang sangat tampak adalah kitab undang-undang Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi yang memuat 250 pasal yang antara lain prinsip hak-hak Tuhan, pendelegasian tugas, perjanjian, dan hak akad jual beli dan gadai, daftar harga dan sewa. Selain itu juga memuat kejahatan ekonomi dan hukumannya yang layak dan lain-lain. Di era Yunani ini penulis mengambil contoh dua tokohnya yang dianggap representasi dari semua pemikiran Yunani, yaitu Plato
tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, dan muridnya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dari kedua tokoh ini, masyarakat Yunani belajar menerapkan dasar-dasar berekonomi. Plato yang hidup pada masa keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara. Pengancagraman atau diversifikasi pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya, inilah awal dasar pemikiran prinsip spesialisasi, kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern, sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Nah, dalam tema kedua, penulis membahas pemikiran ekonomi mulai dari skolastik, merkantilis, dan pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Pendukung mazhab skolastik adalah tokoh-tokoh agama yang menekuni filsafat, hukum, dan etika perspektif agama gereja. Pemikiran mazhab ini mengacu ke berbagai sumber, utamanya ajaran Al-Masih, falsafah Aristo, hukum Roma, dan adat istiadat Jerman, dan tidak sedikit terpengaruh oleh Islam di belahan timur. Mereka berusaha memandukan unsur-unsur ini. Contoh terbaik penulis sebutkan adalah Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Dengan karyanya Al-Khusab Al-Labutiyah, di mana di dalamnya disinggung beberapa permasalahan ekonomi perspektif nilai secara sempurna. Karya ini memang bukan dalam bidang ekonomi, tetapi menggemukkan tentang konsep keadilan yang dibagi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dalam harga yang adil atau just price. Sedangkan bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, uang yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Halaman 43 sampai 46. Nah, Scamper menyebutkan dua kontribusi ekonomi skolastik. Pertama, penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi. Kedua, towering achievement atau capaian hebat pada Thomas Aquinas. Scamper menulis dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi yang berjasa menjembatani pemikiran Aristoteles ke Thomas. Artinya, tanpa peranan Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi, Thomas tak pernah mengetahui konsep-konsep Aristoteles. Karena itu tidak aneh jika pemikiran banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma gereja, sehingga para sejarawan menduga Thomas mencuri ide-ide itu dari ekonomi Islam. Usai memaparkan ide Aquinas, penulis memaparkan pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan.
proteksionisme serta politik kolonial ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Pembahasan selanjutnya, Laffer, penasehat ekonomi Presiden Ronald Reagan yang menemukan teori Laffer Curve, berterus terang bahwa ia mengambil konsep Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran atau ekspor pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka adalah wajar jika pasar yang lain pun akan ikut turun, bahkan dalam agregat yang cukup besar. Escolosia berkata dalam bukunya Contribution al Etude de Ibnu Khaldun, Revue du Monde Musulman, sebagaimana dikutip Ibrahim At-Talawi mengatakan apabila pendapat-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir ilmu filsafat sejarah, maka pemahamannya terhadap peranan kerja kepemilikan dan itkab menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern. Pada tahun 1974 halaman 477. Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, maka Bolakia mengatakan sangat bisa dipertanggungjawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang bapak ilmu ekonomi. Sidki juga menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun secara tepat dan disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar Sidki halaman 260. Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Pada sisi penawaran dalam konteks ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bea cukai yang dipungut atas bahan-bahan makanan di pintu-pintu kota besar dan pasar-pasar untuk raja juga para petugas pajak menarik keuntungan dan dari transaksi-transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itulah, maka harga di kota-kota lebih tinggi dari desa. Di sini Ibnu Khaldun ingin menjelaskan bahwa pajak berpengaruh terhadap harga-harga. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga membahas tentang masalah profit atau ribh. Menurutnya, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang rendah akan membuat lesu perdagangan karena para pedagang keahliannya kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan menimbulkan kelesuan perdagangan karena permintaan konsumen yang melemah. Hal yang patut dicatat dalam pemikiran Ibnu Khaldun ialah penjelasannya yang detail dan eksplisit tentang elemen-elemen persaingan. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi-rendahnya harga di berbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun lebih berfokus pada penjelasan fenomena
aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.